jenis-jenis apa jurus-jurus gitu mbak yang dilatih. Iya. Itu eh itu jadi terbaginya jadi dua gitu ya. Iya UKM mbak, ini ya. bukan apa namanya yang di Divisi kan. kali ya beda. Iya, dia jadi kalau kayak saya nih jenis kan bertarung. Jadi yang dilatih ya jenis-jenis bertarung aja gitu. Bukan seninya. Saya kalau seninya cuman basic-basic, kalau yang laganya yang untuk pertarungan saya latih teknik gitu. Jadi apa anggota tuh milih mau yang seni atau laga gitu. Atau kalau mau dua-duanya bisa nggak? Bisa, cuman terlalu terlalu capek Mbak. Jadi kan latihannya harus benar-benar full banget gitu. Apalagi kalau udah mau persiapan ke jurnas apa pomda gitu harus benar latihan, harus satu hari satu kali, setiap hari full. Oh, setiap hari ya. Heeh. Iya Nah, kalau boleh. kalau iya Mbak. Ya. Nah, Valda ini kan kebagi jadi dua ya, ada laga dengan ada seni ya. Iya Mbak. Ya, jadi kalau laga itu dia lebih kayak ke bertarung gitu ya. Iya Mbak. Betul. Kalau seni tadi dia lebih ke Dia lebih memperlihatkan apa keindahan keindahan untuk apa namanya ngeluarin jurus-jurus Mbak. Jadi kayak ya seni. Jadi misalkan jurus-jurus itu dipraktekkan secara indah gitu untuk dipandang gitu. Gitu Mbak. iya, heeh. Tapi kalau jurusnya itu antara dia yang seni dengan yang laga itu beda ya? Sangat beda. Jadi kalau laga kan itu kita kayak petarung di UFC nah. Jadi ada pukul-pukulan langsung gitu. Kalau kalau apa? Kalau seni dia nggak ini. Jadi dia nggak main. Kalau seni dia nggak pukul-pukulan, cuma memperlihatkan gaya aja gitu Mbak. Iya. Nah, ini anggotanya saat ini ada berapa, Valda? Kalau anggota saat ini ada 18. Karena kemarin lagi posisi COVID, jadi emang apa sempat berhenti gitu Mbak. Jadi sekarang baru aktif lagi. Iya. 18 itu kebagi dua ya, seni sama laga itu ya? Iya, campur. Iya. Nah, Valda, kalau mau gabung itu ya itu laga itu ada syaratnya sendiri, seni itu ada syaratnya sendiri nggak? Nggak ada sih, apa hubungi pelatih aja untuk lebih lanjut. Karena nanti dijelaskan sama pelatih itu apa bakalan mau ngikutin laga apa seni gitu. Iya. Itu nggak maksud aku gini loh. Yang aku tahu kan silat ini kan agak keras ya, apalagi yang laga ya. Laga sih Iya. terutama agak keras ya. Itu mungkin ada ini nggak ada kondisi-kondisi itu yang nggak ngebolehin dia gabung di ini, mungkin dia punya sakit apa gitu atau dia mungkin punya cedera apa gitu. Kalau saat ini sih nggak ada sih Mbak. Jadi kayak itu fleksibel. Kita bisa kalau pelatih itu bisa memberi arahan kepada anggota baru gitu. Mau ikut apa gitu. Jadi nggak terlalu signifikan sih Mbak yang kayak gitu, walaupun ada penyakit apa gitu nggak ada sih. Iya. Nah, kalau Valda ini kan gabungnya di laga ya, Valda ya. Iya Mbak. Heeh. Ya, boleh tahu nggak ini kalau yang di laga ini latihannya apa aja, Valda? Itu kita latihan teknik sih. Jadi tekniknya itu misalkan udah mau tanding, kalau kayak saya kan matengin, misalkan seminggu apa sebulan lagi mau tanding, dimatengin tekniknya gitu. Jadi latihan ya contohnya seperti sprint, lari, jogging, terus latih tendangan, latih tangkapan, semuanya dilatih Mbak kalau udah tanding. Iya. Tadi kan kalau mendekati pertandingan kan latihannya setiap hari. Nah, kalau sehari-hari itu latihannya seminggu berapa kali gitu? Kalau untuk latihan hari-hari biasa itu seminggu 3 kali buat laga, kalau buat tapak sucinya itu pada hari Minggu aja Mbak. Iya. Nah, Valda kan udah lama ya berarti gabung di UKM ini ya. Belum, Nah, cukup lama Mbak. udah cukup lama ya. Nah itu
manfaat apa sih Valda yang kita dapetin di apa kalau gabung di UKM ini ya, terutama di laga ini ya? Manfaatnya apa selain ini kali ya, apa? Bisa bela diri kali gitu ya? Iya Mbak, soalnya bisa bela diri, terus apa manfaatnya ya badan lebih sehat lah. Maksudnya itu lebih terjaga stamina, terus apa namanya ya badannya nggak loyo lah Mbak gitu. Satu buat dijaga jaga diri juga. Iya. Dan yang pasti bisa ini Valda ya, bisa bela diri. Jadi kita bisa ngelindungi diri sendiri ya. Iya Mbak, bener itu. Heeh. Iya. Tapi cewek juga ada ya Valda ya, yang gabung di laga itu ada ya? Banyak Mbak, banyak. Banyak. Iya. Ada sekitar 5 mungkin 5 orang. Wah itu cewek-cewek tangguh itu berarti Valda. Ya Mbak. Heeh. Iya. Nah Valda, kalau selama Valda gabung di laga ini ya, itu apa sih Valda? Kalau menurut Valda itu kesulitannya apa sih di silat untuk yang laga ini? Kalau kesulitan sih nggak ada sih, tapi yang susah itu membagi waktu kalau kuliah sama mau mau kuliah sama mau tanding gitu aja kan. Iya. Kalau cedera-cedera gitu rentan ya terjadi ya sebenarnya. Kalau cedera ringan itu pasti, tapi kalau sampai patah itu hampir belum pernah. Kalau yang sampai patah, pernah sih patah hidung sekali, tapi nggak lagi sekarang. Iya. Nah kalau Valda sendiri dulu itu kenapa sih kok Valda tertarik untuk gabung di apa sih UKM silat gitu kan? Padahal kan ada karate, ada yang lain gitu ya kan? Karena waktu itu kan masuk kampus alhamdulillah tahu itu dari kampus. Nah, terus ikut rutin, saya tahu kata dia pembukaan anggota itu kan mana dari Muhammadiyah juga. Jadi ingin itu namanya bikin bangga lah dari kampus juga, karena ini kan atas nama kampus gitu, Putra Muhammadiyah gitu, kampus suci itu masih naungan dari Muhammadiyah gitu Mbak. Iya. Nah Valda, mungkin ini masih ada yang bingung ya Valda ya. Ini kan ada yang susah ngebedain antara silat dengan karate. Iya, padahal beda ya sebenarnya ya. Jauh Mbak, beda. Apa bedanya itu Valda? Padahal kan sama-sama bela diri ya sebenarnya ya. Iya, dari seragam, dari tujuan juga beda. Jadi kalau pencak silat kan budaya Indonesia gitu kan, dari Indonesia. Kalau karate kan dari seragam sama jurus-jurus beda semua Mbak. Iya. Kalau karate kan seragamnya putih gitu, kalau kita seragamnya merah pun gitu. Iya. Nah kalau baru gabung jadi anggota ya, khususnya di laga ini itu yang pertama kali diajarkan itu apa Valda? Latihan pertama sih palingan ya seperti biasa jogging, terus basic-basic awal sih Mbak. Dianya mau pakai jurus apa gitu nanti pas mau tanding. Nanti dirutinin gitu. Kalau dia mau pakai tendangan, nanti kita latih terus tendangan. Dilatih powernya biar keluar, biar musuh itu takut lah, segan gitu dengan kita kalau kita punya jurus yang dilatih gitu. Iya. Nah, kalau jadi seorang pesilat ini ada pantangannya nggak sih Valda? Mungkin nggak boleh apa gitu, makanan apa, atau ada nggak boleh dilakukan apa gitu? Kalau pas mau tanding sih palingan nggak boleh makan. Pokoknya makanannya harus terjaga gitu ya. Harus tepat sempurna, nggak boleh asal-asal. Kalau kayak pantangan-pantangan nggak ada sih. Iya. Nggak ada yang aneh-aneh lah. Palingan makanan harus dijaga, itu aja. Nggak boleh makan pedas-pedas gitu, nggak boleh. Iya. Nah Valda, ini kan aku sempat sedikit kepoin. Ini UML ya. Ini UKM Tapak Suci ini lumayan banyak prestasinya ya.
banyak Ah, Mbak, banyak Mbak. banyak banget kayaknya malah Yang ya. udah yang udah kita serahin dari kampus tuh pertama kita juga dapat juara 2017 kita dapat juara umum Bekasi Kabupaten. Iya. Nah, kalau prestasi yang baru aja diraih apa, Valda? Yang baru diraih ini Banten Championship yang kedua Mm, pada bulan kemarin Mbak. Itu kita dapat juara untuk mahasiswa. Itu selenggarain di mana itu? Itu di Banten Mbak, di Banten Tangerang. Hmm, iya, itu Valda yang ikut juaranya, kejuaraan. Ikut, ya, saya ikut juga. Itu Kita dapat juara berapa itu? juara, alhamdulillah tuh juara satu itu. Valda berarti juara satu ya. Iya, Ya itu yang terakhir. Kalau sebelumnya pernah ada nggak yang Valda dapat juara juga? ada yang di Bekasi itu kan kita ikut 2 kali. Bekasi 4 sama 5, alhamdulillah. Yang pertama saya kalah, nggak dapat apa-apa, cuman dapat motivasi aja lah karena masih awal. Yang tahun 2019 kita juara satu, dapat juara umum juga. Iya, berarti yang terakhir itu yang dapat juara umum itu ya? Kita kalau tanding keluar dapat juara umum semua Mbak. Kalau yang pertama 2017 cuman saya yang nggak dapat juara karena ya mungkin masih awal lah gitu ya. Iya. Nah itu nanti untuk selanjutnya bakal ada lagi nggak yang diikutin? Ya, ada bulan-bulan ini mau ini Pomda, ikut Pomda, kan olahraga mahasiswa. Di mana itu? Kalau seleksinya masih kalau nggak salah di Metro, kalau nggak di Metro, pokoknya area Lampung. Udah terpilih nanti seleksi tadinya di Padang kalau satuan rumahnya di Padang. Iya. Nah, Valda ini kan beberapa kali ya bisa dapat juara umum ya gitu. Boleh dibagi tipsnya nggak Valda untuk yang pesilat yang lainnya itu supaya bisa dapat juara seperti Valda? Iya, latihannya harus rutin. Terus jangan udah mengeluh lah. Jadi kalau mau juara latihan nggak pernah ya nggak dapet gitu. Harus susah payah dulu baru nanti. Iya. Ya, Terus itu latihan itu minimal itu berapa bulan sih Valda baru bisa kita dapat juara kayak gitu? sebenarnya tergantung dari orangnya masing-masing. Kalau yang maksudnya itu emang ada talent di silat ya pasti cepat Mbak. Ada yang 1 tahun, ada yang kalau saya termasuk udah lama, kali setahun 2 tahun saya baru dapat juara. Ada juga yang baru terus juara, ada juga yang tergantung dari orangnya masing-masing sebenarnya. Intinya harus latihan terus Mbak. Iya, kalau nggak latihan mah ya nggak akan mungkin ini ya. Iya Mbak, benar. Nggak akan mungkin bisa ya. Iya Mbak. Ya. Berarti Valda ini baru jadi pesilat ya, baru masuk kuliah ini ya, sebelumnya belum pernah ya? Iya Mbak, benar. Semenjak ikut awal tahu dari kampus gitu. Kalau masih sekolah nggak tahu. Kirain Valda udah dari kecil ikut jadi pesilat gitu, ikut-ikut silat gitu. Belum. Iya. Nah kalau impian Valda itu kedepannya apa sih Valda di silat ini? Impiannya sebenarnya ya udah tercapai lah. Tinggal palingan yang belum itu yang ingin tuh juara di pekan olahraga mahasiswa. Itu aja. Kalau kemarin nggak lolos gitu. Insya Allah tahun ini. Itu aja sih Pak. Iya. Nah Valda kalau yang seni itu tuh aku penasaran loh sebenarnya sama yang seni itu tuh. Iya. Jadi cuma menampilkan gerakan-gerakan aja itu Valda ya, nggak ini ya. Iya, tapi dia menampilkan
dia itu, tapi ini mbak apa harus secara enak dipandang gitu. Jadi Mm-mm. yang dijual dalam seni itu tekniknya, gitu Mm-mm. aja mbak. Kalau kalau laga kan kayak pertarungan gitu. Kalau Mm-mm. seni itu dia lebih ke keindahan gitu mbak saat Mm. mengeluarkan jurus-jurus itu aja. Hmm. Iya, oh pokoknya bedanya kalau laga itu ada lawan, kalau seni nggak ada lawannya gitu ya. Iya benar. Hmm. Iya, itu aku seni itu aku ngebayangin ini loh, apa mirip-mirip capoeira mungkin ya, enggak ya? Enggak, kalau kalau yang mau nonton tuh di YouTube ada kok kayak di contoh pon Mm-mm. itu yang seni ya kayak gitu latihannya kalau di YouTube Mm-mm. kayak gitu. Iya, soalnya terus terang ini aku baru dengar itu ya kalau silat itu ternyata ada yang seni, ada yang laga gitu. Sama ini aku taunya Oh laga doang. ada pak. Mm. Iya. Nah, Valda, nih terakhir Valda ini kan sebentar lagi kan kayaknya mungkin ada penerimaan mahasiswa baru ya. Itu Iya. eh kenapa kok mahasiswa ini nanti yang masuk ke UML itu harus milih UKM Tapak Suci? Karena satu apa dia bisa berprestasi lah mbak di bidang akademik. Ya salah satunya apa pencaksilat itu kan ragam dari Indonesia ya. Jadi harus melestarikan mbak. Mm-mm. Dan apa poinnya itu kita bisa gratis kuliah juga di UML. Itu sih. Hah? Sebentar, gratis kuliah. Iya kalau kita berprestasi kan maksud itu dapat reward lah dari kampus itu setidaknya. Oh, gitu. Jadi manfaatnya dapat, prestasi dapat, kuliah nggak bayar gitu ya? Iya, jasmani juga sehat mbak. Jadi semuanya apa sangat bagus lah pak. Pokoknya ya harus ikut lah. Oh, berarti kampusnya mengapresiasi banget ya Valda ya sampai bisa ngasih gratis kuliah ya. Iya, iya mbak. Iya kan lumayan kan Iya, ibarat kita cuman mikirin buku mungkin ya bahan-bahan kuliah gitu ya. iya benar-benar Uang banget. kuliah udah bebas gitu ya. Iya mbak. Iya. Oke Valda, sebelum saya tutup ada yang mau Valda sampaikan nggak? Udah sih mbak, udah. Mm-mm. Iya. Oke Valda, terima kasih banyak ya Valda ya sudah Iya berbagi mbak. informasinya. Iya mbak, makasih mbak. Iya, Ini sampai ketemu lagi Valda. pertanyaan-pertanyaan. Oke mbak, oke. Ya Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng dengan UKM Tapak Suci. Sampai jumpa lagi di Bincang Kampus berikutnya. Selamat sore.